Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carolina Epi Cahyani. NIM saya E20176. Di sini saya akan membacakan tulisan Agar Hati Tak Sekeras Batu karya Bapak Inayatullah Hashim. Saudaraku, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit sekali bersyukur. Hidup terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi. Akibatnya hati terasa keras dan membatu. Kesombongan menyelimuti kehidupan dari hari ke hari. Dan saat mendapat nasihat dari saudara, teman, atau kiai sekalipun, kita merasa digurui. Ketahuilah, sesungguhnya kita tengah terjangkit penyakit qaswatul qalb atau hati yang membatu. Semakin banyak kemaksiatan kita lakukan, sesungguhnya semakin membuat hati kita mengeras dan membatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Bahkan di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Memang ada banyak sebab kerasnya hati. Qadi Al-Fudail berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu adalah terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak berbicara. Bahkan makan yang berlebihan merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam generasi awal, berkata, perhatikanlah konsumsi perutmu sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebih. Karena itulah Ali bin Abi Thalib berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Untuk menghindari qaswatul qalb, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita antara lain untuk pandai-pandai bersyukur. Suatu hari, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras. Rasulullah SAW kemudian berkata, maukah engkau kuberitahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu. Niscaya hal demikian akan melembutkan hati dan melampahkan rezekimu. Hadis riwayat Tabrani. Maka ketika menjamu yatim, menawarkan mereka makanan terbaik yang kita miliki, bukan saja ia melembutkan hati, namun menghantarkan kita pada hadis Rasulullah SAW lainnya. Aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti 2 jari di surga. Cara lainnya adalah sering-sering berziarah kubur. Tentunya niat yang benar. Rasulullah SAW berkata, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan. Dengan mengingat kematian, tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Makanan terbaik kita adalah madu. Ia diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaik kita adalah sutra. Sutra diproduksi oleh ulat. Hiasan terindah adalah mutiara. Mutiara diproduksi oleh kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah, Zat yang menciptakan lebah, ulat, dan kerang? Selain memperhatikan yatim dan berziarah kubur, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersegera dalam melakukan setiap kebaikan, hindari kemalasan. Bahkan beliau SAW sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan rasa malas. Pepatah berkata, pemalas selalu menanti hari mujur. Padahal bagi seseorang yang rajin, tiap hari adalah hari mujur. Lalu kita tetap merasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi. Berbaik sangkalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Boleh jadi ada makanan tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian. Belajarlah untuk beristighfar, sebab azab terberat di dunia adalah ketika Allah telah mengunci lidahmu untuk berzikir dan beristighfar kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.